ini ceritanya panjang banget, tapi kali ini aku akan cerita perjalanan screening dan terapi anak aku hingga pada akhirnya dapat diagnosa ASD. Pas anakku umur 1,5 tahun dan dia masih belum verbal, aku udah worry banget. Tapi pas itu lagi COVID parah, lagi lockdown, dan nggak ada klinik tumbuh kembang tuh yang terima untuk offline. Dan semuanya juga waiting list. Akhirnya aku kontak untuk screening online dengan psikolog, dan diagnosanya itu adalah anak aku speech delay. Setelah itu di akhir 2021, akhirnya aku dapat ada terapis yang bisa ke rumah untuk home care. Pas itu dia melakukan screening ke anakku dan dia juga mengatakan hal yang sama, speech delay. Tapi terapi yang home care ini pun hanya berlanjut beberapa kali. Awal-awalnya oke, tapi makin ke belakang aku merasa kok anak aku udah mulai regresi nih. Jadinya aku stop dan aku coba cari opinion lain. Di akhir tahun 2021 juga, aku ada melakukan screening online dengan dokter di salah satu klinik tumbuh kembang anak di Jakarta Utara. Saat itu dia bilang anak aku tuh late talker. Sebulan setelah aku kontrol lagi ke dokter ini, dan dia kaget ketika melihat tidak ada perkembangan di anak aku. Akhirnya aku diminta untuk datang langsung ke klinik. Dan pas itu dia melakukan observasi ke anak aku dan dia bilang mungkin anak aku itu ada gangguan di saraf vagus. Dan ditawari terapi SSP, Safe Sound Protocol. SSP itu apa? Jadi itu anak akan dipakai headset dan dilakukan terapinya itu adalah dengan didengarkan musik yang sudah difilter ya. Untuk membantu regulasi sistem saraf. Tapi jujur aku ngerasa ragu kan. Maksudnya ceknya tuh gimana? Hanya dengan melihat kok bisa taunya langsung ada problem di saraf vagus. Nah, kemudian aku mau coba cari opsi lain lagi dan aku direferensi ke salah satu rumah sakit di Alam Sutra dengan psikolog. Pas diobservasi sih psikolog itu bilangnya mungkin anak aku tuh cuma gangguan sensori dan dianjurkan untuk berates. Aku agak bingung kenapa disuruh berates karena pendengaran anak aku itu tajam sekali. Jadi kalau misalkan kita mati saklar aja kayak di ruang sebelah atau pada tuh bisa denger. Bulan April aku melakukan screening di klinik tumbuh kembang lain lagi yang dekat rumahku. Di sini tuh anakku dibilangnya ya ini sih kayaknya kurang stimulus aja. Jadi tuh mereka memaparkan banyak sekali faktor. Bisa jadi karena aku ada lahiran sesar, setahun pertama kurang stimulus, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya di klinik ini aku start terapi. 1 kali TW dan 1 kali SI. Di sini anak aku terapi selama 1,5 tahun hingga pertengahan tahun 2023. Dan dari pas aku udah mulai screening pertama ya, itu sebenarnya tuh aku udah sering sekali stimulus anak aku. Jadi aku udah coba tiap hari kasih dia main sensorial, bawa dia outdoor, bawa ke manjat, bawa nyeker. Itu kayak aku udah coba semuanya gitu loh. FYI, anak aku pas umur 40 hari itu sudah insisi tangkai lip tie dan no screen time sampai umur 3 tahun. Jadi itu bukan karena screen time ya. Itu masih kayak nggak dapet jawaban anak aku tuh ini kenapa. Nah kemudian aku udah ketemu temen aku dan aku lihat kok anaknya agak mirip anak aku ya. Nah ternyata dia ke dokter Herbowo dan aku tuh kayak aduh aku udah capek, aku udah berkali-kali screening sana sini, ujung-ujungnya apa, ntar cuma dibilangnya kurang stimulasi, letol ke. Aku ngerasa kayaknya perlu nih, setidaknya aku cobalah terakhir, aku pengen tahu anak aku tuh kenapa. 2 September 2023, aku tuh ke dokter Herbowo. Jadi dia lihat anak aku seperti apa, dia sampai nyata-nyata, terus dia tanya gitu kan, aku jelasin kan. Dan dia tuh bilang gini ke aku, Bu, saya nggak tahu apa mungkin orang lain tidak tega untuk ngomong ini ke ibu. Tapi anak ibu ini sudah jelas-jelas autism. Karena dapat ciri autism, itu adalah harus sesuai urutan, perilaku berulang, dan terakhir gangguan sensor. Jadi kalau menurut dokter Herbowo, ada 2 ini aja tuh udah bisa dibilang tuh autism. Nah di anak aku tuh ada 4-4-nya. So nih kayak merangkak aneh-aneh itu nggak bikin autism, tapi autism itu karena ada gangguan sensori ya, jadi ya memang biasanya merangkaknya tuh aneh-aneh. Kamu dapat hasil diagnosa anak kamu dan kamu nggak yakin, boleh banget kok buat cari opini lain. Karena dokter Herbo bilang, ini kan anakku udah mau 4 tahun ya, anak umur 7 tahun itu terapinya itu dengan psikolog, udah nggak diterapis lagi. Kan mungkin kalau ke psikiater anak itu akan dikasih obat. Karena itu menurut aku sebenarnya penting banget sebagai diagnosa yang tepat. Karena kalau misalnya kita terapi-terapi aja tapi nggak tahu masalah di mana, itu malah jadi nggak maksimal. Sekian sharing dari aku, semoga bermanfaat.